Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Amelia Putri. Di konten yang ke-12 ini kita akan membahas mengenai teori ekologi sastra. Teori ekologi sastra itu apa ya? Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik, yakni pendapat Endaswara pada tahun 2016. Dalam kajian lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra, dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola pikir dan perbedaan karakteristik wilayah. Pendapat ini dikemukakan oleh Widianti pada tahun 2017. Cara kerja ekologi sastra bila diterapkan untuk mengkaji karya sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lingkungan. Yang dimaksud dalam langkah ini adalah penganalisis karya sastra yang mengkaji berdasarkan teori ekologi harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, mengamati dan paham betul serta peduli terhadap lingkungan atau yang dinamakan dengan kesadaran ekologi. Yang terakhir, mengevaluasi teks dan ide-ide dalam hal koherensi dan kegunaan sebagai tanggapan terhadap krisis lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penerapan teori ekologi sastra dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Berikut puisinya. Hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akan pohon bunga itu. Terdapat 3 bait dalam puisi Hujan Bulan Juni. Adapun representasi alam dan peran ekologinya sebagai berikut. Yang pertama, pada kutipan puisi bait pertama, representasi alam yang nampak pada puisi ini adalah rintih hujan dan pohon berbunga. Peran ekologi dalam kutipan bait pertama, penulis menggambarkan ungkapan ketabahan dengan objek alam yaitu hujan yang diartikan sebagai kasih sayang yang selalu dirindukan oleh pohon-pohon yang berbunga. Ungkapan metaforis tersebut mencitrakan ketabahan, kesabaran seseorang untuk menyampaikan sayang, juga rindunya pada orang yang dicintainya.
Peran ekologi pada bait puisi tersebut seolah-olah penulis mengisyaratkan bahwa pohon-pohon yang berbunga selalu merindukan rintih hujan. Yang kedua, dalam kutipan puisi pada bait kedua, penulis merepresentasikan alam yaitu hujan dan jalan. Peran ekologi pada kutipan bait kedua, penulis mengungkapkan secara metaforis bahwa hujan merupakan sesuatu yang mampu menghapus jejak-jejak kaki yang ragu di jalan itu. Jejak-jejak yang ragu di jalan merupakan problema atau masalah yang dihadapi manusia. Ditinjau dari makna metaforis, hujan digambarkan dengan sesuatu yang membawa sifat bijaksana karena hujan mampu menghapus problema atau masalah dalam hidup. Seolah-olah penulis mengisyaratkan bahwa hujan merupakan sebuah anugerah yang turun untuk menghapuskan problema di bumi. Dalam kutipan puisi pada bait ketiga, penulis merepresentasikan alam yaitu hujan, bunga, dan akar pohon. Mengungkapkan secara metaforis bahwa hujan yang memiliki sifat arif sebab ia selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga secara langsung diserap akar pohon dan bunga. Ditinjau dari makna metaforis, hujan digambarkan sebagai seseorang yang bersifat arif, yang membiarkan rasa rindunya tak terucap namun dapat dimengerti sendiri oleh seseorang sehingga berbuah manis. Peran ekologi dalam puisi ini bagaimana alam seperti hujan tidak menimbulkan pencemaran sehingga kelestarian tumbuh-tumbuhan tidak punah. Apa saja sih nilai kearifan ekologi yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni? Yuk kita bahas! Yang pertama, nilai kearifan ekologi puisi pada bait pertama yakni bagaimana sebuah pohon-pohon yang berbunga akan selalu merindukan rintik hujan. Oleh sebab itu, peran manusia di lingkungan agar selalu melestarikan pohon-pohon agar tetap tumbuh dan berbunga sehingga dapat memberikan keindahan. Pada kutipan tersebut, pengarang mengeksplorasi bagaimana manusia untuk peduli kepada alam dan isinya, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Yang kedua, nilai kearifan ekologi pada puisi bait kedua, yakni bagaimana hujan merupakan anugerah atau rahmat yang turun ke bumi untuk menghapuskan problema yang ada di bumi. Oleh karena itu, manusia seyogyanya harus bersifat bijaksana dalam meniti kehidupan supaya tidak menimbulkan bencana seperti banjir atau kerusakan alam. Hujan yang turun merupakan sebuah rahmat. Tapi di sisi lain, jika manusia tidak mampu bersifat bijaksana dalam merawat lingkungan, maka juga akan dapat menimbulkan bencana. Secara tidak langsung, penulis atau pengarang mengeksplorasi bagaimana alam ini diciptakan untuk manusia. Nah, nilai kearifan ekologi yang terakhir pada bait puisi ketiga, yakni hujan yang turun ke bumi merupakan gambaran sifat arif yang melekat pada air sebagaimana air yang bersifat mengalir ke tempat rendah, sehingga secara langsung dapat diserap akar pohon yang berbunga. Ditinjau dari ekologi, secara tidak langsung nilai yang terkandung pada puisi ini bagaimana manusia untuk melestarikan lingkungan seperti air dan pohon maupun bunga-bunga sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye guys.